Halo semua, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang soft skill dari sudut pandang psikologi, khususnya dua teori yang sangat menarik, yaitu defense mechanism dan emotional intelligence. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah soft skill, terutama di dunia kerja atau perkuliahan. Tapi seringkali kita hanya memahaminya sebatas kemampuan komunikasi atau kerjasama. Padahal soft skill jauh lebih dalam, yaitu tentang bagaimana kita mengenali diri sendiri, mengelola emosi, dan berinteraksi dengan orang lain secara bijak. Dua teori ini, defense mechanism dan emotional intelligence, membantu kita memahami dinamika emosi manusia, yaitu satu, defense mechanism menjelaskan bagaimana otak kita secara tidak sadar melindungi diri dari tekanan emosional. Sedangkan yang satu lagi, emotional intelligence, membantu kita menyadari dan mengatur emosi dengan cara yang lebih sehat dan sadar. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu soft skill. Jadi, soft skill adalah kemampuan non-teknis yang berhubungan dengan cara seseorang berinteraksi, berkomunikasi, berpikir, bersikap, dan mengelola diri dalam berbagai situasi. Soft skill tidak berkaitan langsung dengan kemampuan akademik atau keterampilan teknis, tetapi dengan kualitas personal dan sosial yang membuat seseorang mampu bekerja efektif, berkolaborasi, dan beradaptasi. Soft skill mencakup aspek seperti komunikasi, kerjasama, empati, manajemen emosi, kemampuan memecahkan masalah, kreativitas, tanggung jawab, etika, dan kepemimpinan. Keterampilan ini sangat penting karena menentukan bagaimana seseorang membangun hubungan, mengambil keputusan, dan menghadapi tantangan baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, di video ini kami akan menjelaskan yang pertama apa itu defense mechanism dan contohnya. Yang kedua, apa itu emotional intelligence dan komponennya. Yang ketiga, bagaimana keduanya saling berkaitan. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan nyata, baik di kampus, di rumah, maupun di dunia kerja nantinya. Semoga lewat pembahasan ini, kita semua bisa belajar lebih reflektif dan memahami bahwa kemampuan mengelola emosi adalah fondasi penting dari soft skill yang sesungguhnya. Mengenal mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism. Defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri adalah konsep psikologi yang pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud dan dikembangkan oleh putrinya Anna Freud. Mekanisme ini menggambarkan bagaimana seseorang secara tidak sadar menyesuaikan dirinya terhadap tekanan, konflik batin, atau situasi yang menimbulkan kecemasan. Cara alami pikiran kita untuk melindungi diri agar tidak terlalu terluka secara emosional. Ada beberapa jenis defense mechanism. Yang pertama, denial atau penyangkalan. Menolak kenyataan yang menyakitkan. Misalnya, seorang tidak mau menerima bahwa dia gagal atau ditolak. Yang kedua, projection atau proyeksi. Menyalahkan orang lain atas hal yang sebenarnya berasal dari diri sendiri. Misalnya, seseorang yang mudah marah menuduh orang lain atau terlalu sensitif. Yang ketiga, rationalization atau rasionalisasi, yang mencari alasan logis untuk menutupi perasaan bersalah. Yang keempat, regression atau kemunduran, kembali bersikap kekanak-kanakan saat menghadapi tekanan. Yang terakhir, sublimation atau sublimasi, menyalurkan dorongan negatif ke arah positif. Misalnya, kita bisa melukis atau berolahraga atau menulis. Penting untuk dipahami bahwa defense mechanism bukan sesuatu yang buruk.
Mereka adalah mekanisme psikologis alami, namun bila digunakan terus-menerus tanpa kesadaran, bisa menghambat perkembangan pribadi dan relasi sosial kita. Dengan mengenali jenis defense mekanisme dalam diri, kita bisa mulai memahami pola reaksi emosional kita dan berlatih untuk lebih sadar dalam menghadapinya. Sekarang kita masuk ke teori kedua, yaitu emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Istilah ini populer setelah diperkenalkan oleh Daniel Goleman, yang menjelaskan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi secara sehat. Goleman membagi emotional intelligence menjadi 5 komponen utama. Yang pertama ada self-awareness atau kesadaran diri, yaitu kemampuan mengenali perasaan, kekuatan, dan kelemahan diri. Yang kedua ada self-regulation atau pengendalian diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi negatif agar tidak meledak-ledak. Yang ketiga, motivation atau motivasi diri, semangat dan dorongan untuk mencapai tujuan meski menghadapi tantangan. Yang keempat ada empati, memahami perasaan orang lain dan merespons dengan kepedulian. Yang kelima ada social skill, atau keterampilan sosial, kemampuan membangun relasi yang sehat dan berkomunikasi dengan efektif. Orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi biasanya lebih tenang saat menghadapi tekanan, lebih terbuka dalam menerima kritik, dan mampu menjaga hubungan interpersonal dengan baik. Dalam konteks soft skill, emotional intelligence adalah fondasi yang membuat seseorang bisa beradaptasi, berkolaborasi, dan menjadi pribadi yang dewasa secara emosional. Ini bukan kemampuan yang didapat secara instan, tapi bisa dilatih dengan kesadaran diri, refleksi, dan pengalaman hidup sehari-hari. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Serli Diwianti, NIM-nya 0104525160. Keterkaitan defense mekanis dan emotional intelligence. Judulnya hubungan dan relevansi kedua teori. Kedua teori ini sebenarnya sangat berkaitan. Defense mekanis menunjukkan bagaimana manusia bereaksi secara otomatis terhadap stres atau ancaman emosional. Sedangkan emotional intelligence menunjukkan bagaimana manusia bisa menyadari dan mengatur reaksi itu secara sadar dan positif. Misalnya ketika seseorang gagal dalam ujian, reaksi pertamanya mungkin denial atau menyalahkan dosen. Itu adalah bentuk defense mekanis. Tapi kalau dia memiliki kecerdasan emosional tinggi, dia bisa segera menyadari perasaannya, kecewanya, malu, atau takut, lalu mengolahnya menjadi motivasi untuk belajar lebih baik. Jadi bukan berarti meniadakan defense mekanisme, tapi membantu kita mengubah mekanisme pertahanan yang tidak sehat menjadi bentuk adaptasi yang lebih baik. Dalam kehidupan sosial, hal ini sangat penting karena seringkali konflik antar individu terjadi bukan karena masalah besar, tapi karena reaksi emosional yang tidak terkontrol. Dengan mengembangkan kecerdasan emosional, kita bisa memahami sumber perasaan kita sendiri dan orang lain, sehingga lebih bijak dalam menanggapi situasi. Inilah inti dari soft skill reflektif, kemampuan untuk tidak hanya bereaksi, tapi juga memahami makna di balik setiap emosi. Saya ingin menambahkan refleksi pribadi mengenai bagaimana konsep defense mechanism dan emotional intelligence benar-benar muncul dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai mahasiswa maupun sebagai individu yang sedang bertumbuh dewasa. Saya menyadari bahwa tanpa kita sadari, mekanisme pertahanan seringkali muncul dalam reaksi spontan. Misalnya, ketika saya ditegur, saya pernah menggunakan realization untuk membenarkan diri saya, atau pernah juga menggunakan withdrawal ketika saya merasa tertekan. Di saat yang sama, saya melihat bahwa emotional intelligence sangat menentukan bagaimana saya mengelola perasaan tersebut. Ketika saya belajar lebih sadar terhadap emosi diri sendiri, saya mulai mengenali pola-pola pertahanan diri yang sering muncul. Dari situ, saya bisa memilih respon yang lebih sehat, seperti mengambil waktu untuk menenangkan diri, mendengarkan kritik dengan lebih terbuka, dan mencoba memandang situasi dari perspektif orang lain. Refleksi ini membuat saya memahami bahwa defense mechanism dan emotional intelligence bukan hanya sekedar teori psikologi, tapi bagian dari proses bertumbuh dan membentuk karakter. Dengan meningkatkan kecerdasan emosional, saya merasa lebih mampu menghadapi tekanan akademik, konflik kecil dalam hubungan sosial, dan tuntutan kehidupan dewasa. Harapan saya, kita semua bisa menjadikan pemahaman terhadap
Kedua konsep ini sebagai alat untuk terus berkembang, bukan hanya menjadi mahasiswa yang kompeten, tetapi juga pribadi yang matang dan peka terhadap diri sendiri maupun orang lain. Penerapan dan refleksi diri dari penjelasan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa defensi mekanisme dan emosional inteligensi bukan hanya teori psikologi tapi bagian dari kehidupan nyata. Dalam dunia kerja, misalnya kita sering menghadapi tekanan deadline, kritik dari atasan, atau konflik dengan rekan kerja. Jika kita tidak sadar, kita bisa dengan mudah menggunakan defense mekanisme seperti menyalahkan orang lain, projection, atau mencari alasan rationalization. Tapi dengan emotional intelligence, kita belajar untuk berhenti sejenak, mengenali emosional yang muncul, lalu menanggapi dengan cara yang konstruktif. Dalam kehidupan pribadi pun demikian, saat kita kecewa terhadap seorang alih-alih diam dan menarik diri, kita bisa belajar mengomunikasikan perasaan kita dengan jujur dan empati. Latihan kecil seperti menulis jurnal emosi, melakukan refleksi diri setiap malam, atau mencoba memahami perspektif orang lain bisa meningkatkan kecerdasan emosional kita sedikit demi sedikit. Jadi penguasaan soft skill sejati bukan soal berbicara dengan baik saja, tetapi kemampuan untuk memahami dan mengelola diri. Itulah hasil dari keseimbangan antara defense mekanisme dan emotional inteligensi. Terima kasih sudah menonton video reflektif kami. Semoga pembahasan ini bisa membantu kita semua menjadi pribadi yang lebih sadar, empatik, dan kuat secara emosional.